Alam kosong benar-benar sunyi. Arus spasial yang kacau melonjak, menyembunyikan bahaya yang fatal. Swoos! Suara angin deras yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di tengah kesunyian. Sekelompok besar cahaya muncul dari kegelapan di kejauhan. Setelah itu, ia tiba dengan kecepatan tinggi. Angin liar dan keras yang diaduknya bahkan menyebabkan aliran spasial yang kacau menjadi terkoyak. Kakak, 3 pulau naga besar telah menyerang Pulau Naga Timur. Jika mereka mendapatkan bantuan kami, mereka pasti bisa mengalahkan Pulau Naga Timur. Seorang tetua berjubah hitam di samping wanita terkemuka berjubah merah perlahan membuka mulutnya. Suaranya sangat serak karena semacam kekuatan hisap tiba-tiba menyebar dari mulutnya. Orang ini bernama Kun Huang. Banyak lawannya telah dimangsa olehnya setelah ditangkap. Reputasinya yang ganas sangat terkenal. Banyak ahli akan gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan membiarkan mereka bertarung sedikit lebih lama. Semakin banyak kematian semakin baik. Mata wanita berjubah merah berkedip-kedip saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hehe, 3 pulau naga besar yang meminta bantuan kami adalah sesuatu yang sangat tidak terduga. Tetua lainnya dengan wajah agak teduh juga tertawa dengan cara yang aneh. Dia adalah Ying Huang dari 3 Iblis Phoenix. Setelah kita menghabisi Pulau Naga Timur dan memperoleh garis darah Naga Phoenix, itu hanya masalah waktu sebelum 3 pulau naga besar dilenyapkan oleh kita. Wanita berjubah merah itu tertawa pelan. Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja akan mempercepat ketika perasaan bahaya tiba-tiba bergemuruh di dalam hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, gelombang demi gelombang pilar Douki yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari aliran spasial yang kacau. Pilar-pilar ini sangat tajam. Mereka menembak ke dalam kelompok suku Phoenix Iblis Surga dalam sekejap, menyebabkan jeritan sengsara meletus. Woi, siapa kamu makhluk pengecut? Anda benar-benar berani menyergap suku Phoenix Iblis Surga kami? Anda mencari kematian. Wanita berjubah merah itu tiba-tiba pulih pada saat ini. Dia langsung menjadi geram setelah melihat suku Phoenix Iblis Surga menderita kerugian besar dalam sekejap. Tangannya tiba-tiba meraih aliran spasial yang kacau di bawah. Ruang di tempat itu menjadi terdistorsi. Sebuah bang terdengar saat aliran spasial yang sangat kacau meledak karena dia. Haha, jika kami pengecut, mengapa kami mencegat suku Phoenix Iblis Surga Anda? Tawa keras tiba-tiba bergema saat aliran spasial yang kacau tiba-tiba terbelah. Segera, sesosok keluar dari situ. Akhirnya, itu muncul di depan suku Phoenix Iblis Surga. Kedua tangannya melambai saat aura mengerikan menyebar. 3 Iblis Phoenix. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Kamu siapa? Mata Feng Huang mengandung niat buruk saat mereka menatap Yao Ming yang muncul di depannya. Dia mengerutkan kening dan matanya segera berubah menjadi gelap dan serius. Yao Ming, kamu masih hidup? Siapa sebenarnya iblis tua itu? Bukankah dia kehilangan kendali saat berlatih dan mati? Kun Huang dan Ying Huang terkejut mendengar kata-kata Feng Huang. Hehe, bahkan kalian 3 iblis tua belum mati. Mengapa saya mati begitu mudah? Yao Ming tertawa. Terlepas dari alasan untuk hidup, kamu benar-benar menjadi lebih berani. Sepertinya suku Python 9 tanah dalam yang tenang terlalu nyaman selama beberapa tahun ini. Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melangkahi sukuku hanya karena peringkat kita di level yang sama? Feng Huang menatap Yao Ming dengan ekspresi gelap dan dingin. Nada suaranya sangat menyeramkan. Haha, suku Phoenix Iblis Surga benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Tawa samar tiba-tiba keluar dari belakang Yao Ming. Ruang di sampingnya sedikit berfluktuasi saat sosok perlahan muncul di depan semua orang. Kamu siapa? Ekspresi Feng Huang sedikit berbeda setelah melihat sosok manusia muncul di samping Yao Ming. Dia bisa merasakan bahwa sosok manusia ini sebenarnya adalah puncak bintang 1 Dou Sheng. Xiao Yan. Feng King Er dan Jiu Feng di belakang tanpa sadar berteriak dengan wajah kaget setelah kata-kata Feng Huang keluar dari mulutnya. Xiao Yan.
Kamu adalah pelaku utama yang mencegah suku Phoenix Iblis Surga kita mendapatkan buah asal naga Phoenix, Xiao Yan. Ekspresi Feng Huang menjadi sangat suram setelah mendengar seruan ini. Dia memandang Xiao Yan, menggertakkan giginya, dan mengajukan pertanyaan. Sepertinya aku cukup terkenal di dalam suku Phoenix Iblis Surga. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak melirik Jiu Feng dan Feng King Er. Keduanya sedikit gemetar saat dia melakukannya. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kekuatan Feng King Er tetap stagnan. Sepertinya ini adalah gejala sisa dari lonjakan kekuatannya setelah berganti tulang. Jiu Feng, di sisi lain, telah mencapai puncak perubahan ke-9 di kelas Do Uzun. Hanya ada selangkah antara dia dan kelas Ban Sheng. Jelas, kepala suku masa depan dari suku Phoenix Iblis Surga ini memiliki bakat yang luar biasa. Feng Huang menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskan napas perlahan. Matanya gelap dan serius saat mereka menatap kelompok Xiao Yan dan Yao Ming. Dari kelihatannya situasinya, jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Yao Ming, apakah kamu ingin memulai perang habis-habisan antara suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang dan suku Phoenix Iblis Surga? Feng Huang berteriak dengan suara sedingin es. Saya tidak punya pilihan. Saya juga telah diundang untuk membantu, tetapi alih-alih membantu 3 pulau naga besar, saya membantu Pulau Naga Timur. Yao Ming merentangkan tangannya dan tertawa. Dia bukan orang biasa. Tidak mungkin baginya untuk ditakuti oleh Feng Huang. Reputasinya yang ganas tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Kalian bertiga, kami tidak akan menyerang jika kamu memilih untuk memimpin orang-orangmu dan berbalik sekarang. Xiao Yan tersenyum saat memberi mereka pilihan. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani menuntut agar kami berbalik? Selain itu, bahkan jika kita benar-benar kembali, apa menurutmu tidak akan terjadi apa-apa pada Pulau Naga Timur? 3 pulau naga besar sepertinya sudah mengepung Pulau Naga Timur. Saat Anda bergegas, Anda mungkin hanya akan menemukan gurun. Feng Huang yang berwajah teduh itu berbicara dengan suara gelap dan dingin. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya setelah mendengar klaim ini. Tidak disangka ketiga pulau naga besar itu begitu gelisah. Mereka sudah menyerang. Kamu harus keluar dari alam kosong ini sekarang. Jika tidak ada dari Anda yang bisa pergi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada suku Phoenix Iblis Surga. Dia mengangkat kepalanya dan mengancam mereka dengan suara tenang. Feng King Er dan Jiu Feng mengejang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Orang ini menjadi sombong selama 2 tahun tidak bertemu. Harus diketahui bahwa ada total 3 sesepuh agung dalam perjalanan ini. Semuanya memiliki kekuatan Dou Sheng yang asli. Mereka adalah puncak keberadaan dunia ini. Anak muda, ibumu bahkan belum lahir saat orang tua ini mendominasi benua Douqi. Kilatan ganas melintas di mata Ying Huang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang tidak perlu. Douqi yang mengerikan langsung meletus dari tubuhnya seperti badai. Membunuh. Wajah Feng Huang sedingin es. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keinginan membunuh keluar dari mulutnya. Meskipun dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yao Ming agak melampaui dirinya, masih ada 3 elit Dou Sheng di pihak mereka. Di sisi lain, pihak lain hanya memiliki 2 Dou Sheng. Mereka memegang keunggulan di barisan ini. Bagaimana mereka bisa menarik diri begitu saja hanya karena seseorang menyuruh mereka? Haha, baiklah, raja ini akan menguji apakah kalian berandal 3 iblis poenismu telah meningkat selama bertahun-tahun ini. Yao Ming mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas keluar. Aku akan melawanmu sendiri. Zui, Kun Huang, kalian berdua harus berurusan dengan bocah itu. Ying Huang, pimpin yang lain untuk membunuh orang yang tersisa. Feng Huang dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergegas ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan Yao Ming tanpa menyerah. Segera, gelombang demi gelombang badai energi yang menyebabkan hati bergetar mulai menyapu. Hanya salah satu dari kalian yang tidak akan bisa memblokir saya.
Kalian berdua harus bertarung bersama. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Kun Huang. Cahaya keemasan melonjak dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tinju yang berisi angin pemusnahan terlempar tanpa ampun. Melahap dunia. Ekspresi Kun Huang berubah saat dia merasakan serangan kuat Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan uap hitam melonjak keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi mulut ganas 1000 kaki yang mencoba menelan tinju Xiao Yan. Nafsu makanmu sangat besar. Berhati-hatilah agar tidak masuk angin. Xiao Yan dengan dingin tertawa setelah melihat bentuk mulut ini. Lengannya bergetar hebat saat mulut uap hitam besar itu dengan paksa dihancurkan. Kekuatan yang tersisa mengalir ke tubuh Kun Huang. Mengerang. Kun Huang mengerang pelan setelah dipukul oleh tinju Xiao Yan. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Wajahnya sedikit kaget saat melihat Xiao Yan. Mereka berdua adalah bintang Dou Sheng yang canggih, tetapi kekuatan bertarung Xiao Yan sangat kuat. Kakak kedua, Ying Huang, yang berencana untuk berurusan dengan kelompok dokter peri kecil, sangat terkejut setelah melihat Kun Huang dikirim kembali oleh pukulan Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergerak. Akhirnya, dia muncul di samping Kun Huang. Matanya hati-hati dan gelap saat mereka melihat Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara yang dalam, ada yang aneh dengan orang ini. Kita harus bergandengan tangan dan segera menghabisinya. Kun Huang sedikit ragu setelah mendengar saran ini. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah pertukaran tadi, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak bisa menandingi Xiao Yan sendirian. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit tertahan. Feng Qing'er dan Jiu Feng memiliki ekspresi yang agak pucat saat mereka menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap sosok emas itu. Dou Sheng, terlebih lagi, dia adalah seorang Dou Sheng yang lebih kuat dari penatua Kun Huang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin orang ini bisa berkembang pesat dalam 2 tahun? Ketika mereka mencoba yang terbaik untuk melampaui Xiao Yan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat lagi melihat punggungnya. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka berdua, yang cukup bangga. Ao! 2 tangisan Phoenix yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di sekitar alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang langsung membengkak. Mereka berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah binatang dalam sekejap mata. Gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas keluar dari tubuh mereka seperti badai mini. Mereka dengan paksa menyebarkan arus kacau dalam radius 100.000 kaki. Haha, jadi bagaimana jika ada 2 Dou Sheng? Hari ini, saya akan melihat apa yang bisa dilakukan 2 Dou Sheng untuk saya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan dengan keras tertawa ke arah langit. Tawanya seperti guntur. Raksasa emas melangkah di udara kosong dengan sikap sombong. Anak muda, kamu sedang mencari kematian. Wajah Ying Huang berkedut setelah mendengar tawa Xiao Yan yang keras. Dia akhirnya tertawa dengan sangat marah. Keduanya telah berkeliaran tanpa tertandingi di benua Douki selama bertahun-tahun. Semua orang tahu reputasi mereka yang ganas. Tidak disangka bahwa seorang pemuda benar-benar berpikir untuk menginjak kepala mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh harga diri mereka. Kakak kedua, ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Ying Huang mengulurkan lengan dari lengan bajunya dan membentuk cakar elang hitam gelap yang menyeramkan dengannya. Cakarnya sepanjang 5 kaki dan tampak seperti pedang panjang yang tajam. Ada sedikit lengkungan padanya saat kekuatan menakutkan berkumpul di tepinya. Kun Huang di samping mengangguk dengan ekspresi suram setelah mendengar kata-kata ini. Uap hitam melonjak di sekelilingnya, membentuk pusaran aneh. Ini adalah skill ultimate unik mereka, spiral pelahap. Dengan pusaran-pusaran ini melindungi tubuh mereka, mereka tidak akan menerima kerusakan sedikit pun. Itu dianggap sebagai pertahanan absolut sejati. Cakar iblis pembelah keagungan. Tubuh Ying Huang bergerak. Sepasang sayap yang lebarnya puluhan kaki diperpanjang di belakangnya. Dalam sekejap, dia muncul di atas Xiao Yan.
Cakar hitam besarnya tiba-tiba menekan. Angin kencang menutup udara di sekitar Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan kasar meraih kepala Xiao Yan. Ajian perut darah Kun Huang. Kun Huang juga melepaskan skill Dou yang kuat saat Ying Huang menyerang. Uap hitam keluar dari tubuhnya. Ini dengan cepat membentuk gumpalan hitam aneh yang lebarnya beberapa ribu kaki di bawah Xiao Yan. Sepintas, itu tampak seperti perut yang sangat besar. Sebuah lubang besar dibuka di bagian atas perut, tampak seperti mulut ganas besar yang menggigit Xiao Yan dengan liar. Sepertinya perut berencana menelan Xiao Yan. Keduanya bekerja sama dengan cara yang luar biasa saat mereka menyerang. Satu menyerang dari atas sementara yang lainnya menyerang dari bawah. Mereka benar-benar menutup semua rute pelarian Xiao Yan. Apalagi serangan mereka sama-sama mematikan. Mereka bahkan tidak memberi Xiao Yan sedikit pun kesempatan untuk membalas. Keganasan terkenal dari keduanya benar-benar terungkap pada saat ini. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu mereka berdua. Dia tampak tidak panik karena dua serangan terkoordinasi dengan baik dari Dou Sheng ini. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menekannya dengan keras ke arah cakar angin yang terbang di atasnya. Jari musim semi kuning. Energi di dalam ruang sekitarnya tiba-tiba menjadi liar dan keras setelah jari itu ditekan ke udara. Sosok besar berwarna kuning tua muncul entah dari mana. Setelah itu, ruang gemuruh disertai dengan momentum yang menakutkan karena bertabrakan dengan cakar yang terbuat dari angin. Telapak agung penciptaan surga. Xiao Yan tidak berhenti setelah menekan ke depan. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terbanting. Cahaya hitam yang sangat besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengelilingi perut hitam besar itu saat kekuatan isap yang kuat meletus dan dengan paksa menyeret perut masuk. Bang! Angin cakar dan perut hitam raksasa dihancurkan oleh pembalasan tajam Xiao Yan. Menjadi sumber serangan, baik Ying Huang dan Kun Huang terlibat. Darah di dalam tubuh mereka bergolak. Keterampilan Dou yang telah dilatih bocah ini adalah semua keterampilan Dou kelas Tian. Selain itu, dia telah melepaskan mereka dengan keakraban seperti itu. Pembalasan langsung Xiao Yan akhirnya menyebabkan ekspresi Kun Huang dan Ying Huang berubah. Mata mereka dengan cepat menyapu pertempuran antara Feng Huang dan Yao Ming. Hati mereka mulai tenggelam setelah menyadari bahwa Feng Huang sedikit kurang beruntung. Penatua Ming, Anda harus memimpin orang-orang yang tersisa untuk menghabisi kelompok itu dari suku Phoenix Iblis Surga. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam setelah memaksa Kun Huang dan Ying Huang kembali dengan jari dan telapak tangan. Suara ini terdengar di samping telinga penatua Ban Sheng perantara dari suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang. Iya. Penatua Ming tidak berani meremehkan perintah setelah mendengar ini. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya menyebabkan hatinya bergetar. Meskipun dia adalah seorang ahli Ban Sheng, dia mengerti bahwa dia tidak akan bertahan 5 kali melawan Xiao Yan jika Xiao Yan ingin menyerangnya. Semuanya, ikuti aku. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada suku burung perkutut kekuatan dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang kami. Penatua Ming berteriak keras. Dia memimpin untuk menyerang kelompok ahli dari suku Phoenix Iblis Surga. Saat ini, tidak ada lagi ahli Ban Sheng yang hadir dalam barisan suku Phoenix Iblis Surga. Yang terkuat adalah Jiu Feng, yang berada di puncak kelas Dou Zun, tetapi jarak antara puncak Dou Zun dan Ban Sheng sangat besar. Oleh karena itu, suku Phoenix Iblis Surga mungkin memiliki keunggulan jumlah, tetapi mereka masih dikalahkan oleh serangan ganas Penatua Ming. Bajingan! Beraninya kamu! Kematian telah terjadi di antara para ahli dari suku Phoenix Iblis Surga setelah kontak singkat. Kun Huang dan Ying Huang segera marah. Namun, sosok tiba-tiba muncul di depan mereka tepat saat mereka melangkah maju. Nyah! Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia melihat keduanya. Dia membentangkan telapak tangannya dan Dou Qi di dalam tubuhnya mulai berkumpul di sana seperti badai. Fluktuasi yang menakutkan mulai menyebar dengan cepat. Telapak musim semi kuning. Dou Qi menyebar seperti ombak lautan. Xiao Yan tetap tanpa ekspresi saat tangan kanannya tiba-tiba menghantam keduanya.
Alam kosong mulai berfluktuasi setelah telapak tangan Xiao Yan turun. Sidik jarinya yang besar muncul seperti langit saat berkumpul di atas kepala Kun Huang dan Ying Huang. Setelah itu disertai dengan momentum destruktif yang mengerikan saat itu runtuh. Itu menembus udara, menghancurkan udara itu sendiri 1 inci pada suatu waktu. Ledakan sonik bergema dengan keras. Telapak tangan besar itu turun seperti gunung. Ekspresi Kun Huang dan Ying Huang menjadi sangat serius setelah merasakan kekuatan destruktif yang dikandungnya. Ao! Teriakan burung phoenix yang keras dan jelas menggema di alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 2 phoenix iblis surga setinggi 10.000 kaki. Mereka mengepakkan sayap mereka yang sangat besar dan pilar cahaya selebar 2.000 kaki berteriak dari mulut mereka dan dengan kasar memukul sidik jari yang sangat besar itu. Ledakan. Tabrakan itu seperti 2 meteorit yang saling bertabrakan. Kekuatan tabrakan yang menakutkan itu bersiul dan menyebar seperti tsunami. Tekan mereka. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat keduanya bergabung bersama untuk memblokir telapak musim semi kuning. Tatokan perlahan muncul di alisnya. Auranya juga langsung melonjak. Dalam beberapa kedipan, dia melonjak dari bintang 1 lanjutan Dousheng ke bintang kedua kelas Dousheng. Ini buruk, aura bocah itu tiba-tiba melonjak. Transformasi Xiao Yan juga terdeteksi oleh Kun Huang dan Ying Huang. Ekspresi mereka segera berubah. Sebelum mereka bisa melarikan diri, cetakan tangan besar di atas kepala mereka tiba-tiba ditekan. Pilar cahaya selebar 2.000 kaki itu hancur berantakan. Mati! Mata Xiao Yan sangat dingin. Telapak musim semi kuning runtuh. Itu dengan kejam mengepung tubuh besar dari 2 pertempuran. Api yang menakutkan melesat saat segel itu mendarat. Mendesis! Setelah menderita serangan yang menakutkan ini, daging phoenix iblis surga mereka segera terbelah. Darah segar mengalir keluar, terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Suara ledakan yang dalam terdengar di seluruh tubuh mereka. Setengah dari tulang putih padat mereka bahkan terlihat. Telapak tangan yang kokoh ini membuat mereka berdua menjadi lumpuh. Kedua tetua agung benar-benar kalah dari Xiao Yan. Kekalahan menyedihkan Kun Huang dan Ying Huang dirasakan oleh para ahli suku Phoenix Iblis Surga, yang dengan getir memblokir kelompok penatua Ming dan dokter peri kecil. Wajah mereka menjadi sangat pucat. Jiu Feng dan Feng King Er mengungkapkan mata tertegun. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan menjadi sekuat ini. Segel mereka! Xiao Yan melangkah melalui alam kosong. Dia muncul di atas kepala Kun Huang dan tetua lainnya dengan gaya seperti hantu. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel. Akhirnya, 2 pilar cahaya misterius ditembakkan kedua kepala Phoenix Iblis Surga. Tubuh mereka dengan cepat menyusut sebelum mereka kembali ke bentuk manusia dalam sekejap mata. Namun, ada simbol misterius tambahan di dahi mereka. Metode penyegelan ini hanya bisa berhasil jika pihak lain tidak dapat melakukan perlawanan. Mata sedingin Xiao Yan beralih ke para ahli dari suku Phoenix Iblis Surga setelah berhasil menyegel Kun Huang dan Ying Huang. Para ahli itu segera mulai gemetar setelah melihatnya dan melihat-lihat. Bahkan 2 sesepuh agung bersama tidak dapat memblokir orang ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Melarikan diri. Semua orang saling berhadapan. Kejutan muncul di dalam hati mereka. Semuanya bergerak pada saat yang sama saat mereka melarikan diri ke segala arah. Mencoba kabur? Xiao Yan dengan dingin tertawa setelah melihat mereka mencoba melarikan diri. Tangannya mengarah ke kejauhan sebelum dikepal. Ruang kosong itu segera memadat menjadi sangkar tak terlihat. Dengan lambaian lengan bajunya, sangkar itu sendiri mulai menyusut dengan cepat. Para ahli suku Phoenix Iblis Surga itu semua terjebak di dalam kandang tak terlihat yang ukurannya kurang dari 100 kaki. Mereka tidak dapat melakukan apapun terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Para ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang itu diam-diam menyeka keringat dingin mereka saat melihat pemandangan yang luar biasa ini. Tidak ada bedanya dengan penatua Ming. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan memungkinkan dia untuk memahami kata-kata penindasan mutlak.
Xiao Yan perlahan menghela nafas lega hanya setelah menyegel Kun Huang dan Ying Huang dan menekan ahli Phoenix Iblis Surga. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan ini. Melawan dua Dou Sheng sendirian telah membuatnya lelah. Jika ada orang tambahan, bahkan Xiao Yan akan terseret dalam pertempuran panjang. Xiao Yan beristirahat sejenak setelah melakukan semua ini. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melirik pertempuran sengit Feng Huang dan Yao Ming. Dia tanpa sadar tertawa sebelum berteriak dengan keras, "Feng Huang, baik Kun Huang dan Ying Huang telah dikalahkan. Jika Anda terus bertarung, saya akan membunuh satu orang setelah setiap 10 hitungan." Apa? Feng Huang dan Yao Ming, yang berada dalam pertempuran yang sangat intens, buru-buru berbalik setelah mendengar teriakan dingin Xiao Yan. Mereka buru-buru mengamati situasi dengan mata mereka. Mereka sedikit tertegun melihat Kun Huang dan Ying Huang telah ditangkap oleh tangan Xiao Yan. Saat ini, darah menutupi tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan mata mereka tertutup. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Bahkan dengan sikap tenang Feng Huang, dia tidak bisa menahan perasaan pusing saat melihat pemandangan ini. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan saat dia bergumam.